Saya peringatkan kepada kamu dokter detektif, hentikan hasutanmu, hentikan bacotanmu. Jangan kamu merusak hubungan antara Sela Saukia dengan Melda Savitri. Ya, jangan kamu jadi manusia adu domba hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, persahabatan yang sudah harmonis dibangun oleh Sela Saukia dan juga Melda Savitri. Dokter detektif, asal kamu tahu ya, Sela Saukia ini tidak memanfaatkan Melda Savitri, ya, karena justru Sela Saukia ini yang membantu Melda Savitri untuk menjadi di posisinya saat ini. Sebaliknya, Melda Savitri juga memberikan kontribusi kepada Sela Saukia, karena Melda Savitri ini juga dia hadir untuk live melakukan penjualan, sehingga pakaian, tas, dan juga skincare dari Sela Saukia ini laris manis. Jadi di antara kedua-keduanya ini itu saling memberikan keuntungan, ya. Ada simbiosis mutualisme, ya, kalau nggak salah, saling menguntungkan, ya. Jadi kemesraan ini mohon jangan kamu merusakinya atau menghancurkannya, ya. Itu saya ingatkan kepada kamu dokter detektif. Apabila kamu masih juga ikut campur hubungan Sela Saukia dan juga Melda Savitri, maka kamu akan berhadapan dengan saya, ya. Dokter detektif, kamu akan berhadapan dengan saya. Dan bila kamu mau berhadapan dengan saya, maka saya perintahkan kamu, pertemukan saya dengan kamu, kita bertemu di restoran, lalu kemudian kamulah yang akan mentraktir saya. Hai guys, salam cerdas bareng Doktif ya. Kali ini salam cerdasnya yang Doktif duluin. Kenapa? Kalian bisa lihat ya, ini adalah suatu warna yang kita sebut sebagai warna abu-abu ya. Untuk Mbak Melda yang kulitnya eksotik ya. Jadi sebenarnya kulit Mbak Melda ini kulit yang disenangi oleh orang bule sebenarnya ya. Jadi yang cukup Doktif sesalkan itu masih menggunakan trik-trik marketing kotor ya, yang selama ini juga SS gunakan. Apa? Dibuat menjadi kulitnya menjadi putih. Jadi yang selama ini kita lihat di VT-VT Mbak Melda berubah kulitnya menjadi putih. Nah, untuk Mbak Melda, Doktif sarankan ya, jangan ikutin trik-trik marketing kotor yang selama ini dilakukan oleh SS. Kenapa? Karena itu ada unsur membohongi konsumen, membohongi publik. Ya, jadi jangan diikuti. Kalau memang tidak sesuai dengan hati nurani, jangan diikutin. Ya, carilah harta dengan cara yang berkah, rezeki dengan cara yang halal. Ya, jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Ya, itu pesan dari Doktif. Untuk masyarakat Indonesia, cintai warna kulit kalian. Cantik itu bukan berarti putih. Ya, yang penting kulitnya sehat, bercahaya, ya, glowing, itu makna artinya cantik. Tidak harus berkulit putih, ya. Oke? Untuk Mbak Melda, hati-hati dengan geng abu-abu, akhirnya ikutan deh jadi abu-abu gitu. Canda ya guys. Oke ya, nanti kita ketemu lagi di next video berikutnya. Untuk Mbak Melda, jangan mau dimanfaatkan ya. Hati-hati, cari rezeki yang halal. Oke? Salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Hai guys, ketemu dengan Doktif, dokter detektif. Hai, salam kenal juga buat Mbak Melda ya. Tapi kayaknya Doktif harus nanya deh, kok Mbak Melda kulitnya bisa berubah dalam waktu yang singkat ya? Ya, oh kayaknya pakai HB tone up. Jadi ya guys ya, ada yang aneh nggak dengan VT yang tadi? Ya, jadi kok tiba-tiba kulitnya Melda yang eksotis sawo matang berubah menjadi putih. Oke, kenapa? Karena itu efek filter ya. Jadi untuk masyarakat itu adalah kegunaan jarak filter yang luar biasa ya.
Dan untuk SS bisa nggak coba kalau bikin konten atau jual gitu, nggak usah pakai filter putih-putih begitu ya, biar masyarakat tahu seperti apa sih warna kulit asli gitu dari ownernya ya. Terus kalian yang nanya-nanya perkembangan tentang persekusi, masa sih nggak tahu kan hari ini SS ke PMJ guys, ya kan? Masa nggak ada jurnalis yang ketemu sama SS di sana, ya? Jadi kalau mau tahu perkembangannya kalian bisa tanya sama SS-nya langsung di sana. Plus sama yang mau nagih utang COD ya, jadi COD pembayarannya bisa langsung ditagih di sana. Karena kan nanti dokter dibilang debt collector. Kalau debt collector itu dapat duit ya dari setelah bayar utang. Kalau ini dokter nggak dapat apa-apa. Dokter cuma ingetin sebagai sesama muslim sebelum ajal menjemput ya. Kalau sedekah bagi-bagi itu adalah sedekah itu bukan kewajiban, tapi kalau bayar hutang itu kewajiban. Wajib sedekah sunnah ya, kecuali kalau sedekahnya mau dipamer-pamerin, nah itu beda jadinya ya. Jadi untuk SS segera bayar hutang kamu 30 jutaan ke agensi GT dan ke berbagai macam owner-owner yang lain ya. Jangan merugikan orang, jangan jadi orang dolim ya SS ya. Oke ya guys ya, tanyakan saja langsung bagaimana tadi pemeriksaan di PMJ tentang persekusinya Doktif. Sudah berjalan hari ini pemeriksaannya. Oke ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Oke, sepertinya dokter detektif ini memiliki penyakit hati nih ya terhadap kesuksesan dari Sela siapa sih? Sela Saukia. Ulang. Oke guys, jika kita menyimak dan mendengarkan, akhirnya bisa ketahuan juga dokter detektif ini ternyata memiliki penyakit iri terhadap kesuksesan dari Sela Saukia ya. Ya, Sela Saukia, maaf. Oke guys, setelah kita menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter detektif ini, kita dapat menangkap sebuah sinyal iri hati dan dengki dari dokter detektif. Mungkin karena dia juga menjual skincare, produk-produk kecantikan, tetapi karena produknya Kak Sela Saukia ini yang lebih disukai oleh masyarakat, lebih laris manis, lebih laku, dan juga Kak Sela ini lebih tajir, lebih kaya, maka ya dia tidak terima ya, karena mungkin ada persaingan bisnis di antara mereka berdua. Terlepas dari apapun permasalahan antara dokter detektif dengan Kak Sela Saukia, saya hanya mau mengingatkan agar dokter detektif jangan sampai mengganggu hubungan antara Kak Sela dan Kak Melda Savitri ya. Karena saya melihat sejauh ini Kak Sela itu banyak memberikan manfaat kepada Kak Melda. Mulai dari Kak Sela mengajari bagaimana Kak Melda ini bisa menjadi model untuk busana-busana muslimah, lalu kemudian cara berjalan, cara makan ya, cara menggunakan tas. Jadi itu sharing dan berbagi ilmu ya. Kalau cuma berbagi duit saja, duit itu suatu waktu bisa habis. Tetapi kalau berbagi ilmu itu bermanfaat dan akan berguna sekali bagi Kak Melda Savitri. Suatu saat mungkin dia bisa berjualan ataupun berdagang. Dia sudah mendapatkan banyak pelajaran ilmu marketing yang sangat hebat dan luar biasa dari Kak Sela Saukia yang sudah terbukti kesuksesannya. Jadi untuk dokter detektif, tolong hentikan ya. Jangan kamu mengganggu hubungan yang sudah bagus, hubungan yang sudah baik antara Kak Sela dan Kak Melda. Kalau tidak, justru dokter detektif yang nantinya akan diberikan pelajaran oleh netizen seluruh Indonesia. Tes.
Oke, sekarang kita lihat ya, Kak Sela Saukia ajarin ini nih. Oke, ini nih ya, 1, 2, 3. Mengajarkan Melda menjadi model busana muslim. Waktu buat video, santai aja gitu Melda. Kibas, kibas, putar. Tuh, coba. Ngelihatnya ke ini Mbak, ke kamera saya. Ngelihatnya kita kayak gini, kayak kita itu kan berjalan ke kamera gitu. Senyum. Kayak kameranya di sapa gitu loh. Nah, udah bagus. Nah, putar. Udah oke, udah lebih oke, lebih rileks lagi, lebih santai, lebih lembut. Coba Melda jalannya gini, lebih rileks aja kayak kita jalan biasa. Jangan Melda kayak gini. Kayak ada sentakan gitu, jangan. Coba, yuk cus. Ya. Coba 1, 2, 3. Iya. Sambil pegang pelan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Udah manis. Yes. Jangan mata ke atas ya Mbak ya. Nggak apa-apa di atas. Kalau fotonya kayak gini, kayak relax aja. Ganti-ganti model, ya kan? Dia kayak tap gitu. Nanti biar yang motoin ngaturnya, biar dapat dia waktu gamisnya dikembangin. Nah, gitu. Cepat-cepat aja. Jadi biar lebih pede. Ke depan, ke belakang, gitu-gitu. Ya? Cus, coba. Mengajarkan Melda menjadi Doktif, wanti-wanti Melda Savitri untuk jangan mau dieksploitasi sama Sela Saukia Cena. Jadi beberapa kali ini ada lewat di FYP gua kalau sebenarnya Kak Sela Saukia ini bukan sedekah sama Kak Melda tapi kerja sama Cena. Dalam hati gua, lah kenapa emangnya kalau kerja sama hari gini nyari kerjaan susah tahu? Belum tentu juga nih ngelamar sana sini ada yang mau nerima. Salahnya di mana coba? Kalau Kak Sela Saukia ngasih kerjaan sama Kamelda, kan Kamelda juga bisa dapat uang. Jadi kan sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme itu namanya, bukan eksploitasi, tahu? Doktif kayaknya harus bersihin hati deh biar enggak negatif thinking mulu. Si Doktif itu lama-lama udah jadi kayak hama, tahu gak? Nggak bisa dibiarin lagi, harus dibasmi. Jangan sampai profesi dokter yang mulia jadi nggak ada harga dirinya. Ya masa ada dokter ngatain teman sejawatnya sales obat cuman gara-gara teman sejawatnya ini usahanya tuh lebih maju dari usaha yang dia punya. Dia juga ada nyinyirin teman sejawatnya nih yang laki-laki, namanya Dokter Richard Lee. Ada Dokter Richard pakai mobil baru, dia panas. Sampai permasalahin pajaknya udah dibayar apa belum cenah. Masalah Kenti juga dipermasalahin, udah sunat apa belum cenah. Kata gua istighfar dulu. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Hari ini Sela Saukia terlihat mendatangi Polda Metro Jaya guna untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus persekusi yang telah dilaporkan oleh dokter detektif. Meskipun Sela Saukia terlihat tergesa-gesa mendatangi Polda Metro Jaya hingga dirinya pun tidak sempat mengeluarkan statement apapun. Apakah yang ingin ditutupi oleh Sela Saukia? Apakah ini pertanda bahwa Sela Saukia sudah ditetapkan menjadi tersangka? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Sela Saukia saat ini seolah-olah ingin menutupi kasus persekusi ini? Bukankah Sela Saukia menantang dokter detektif untuk membuat laporan dalam kasus persekusi ini? Ternyata Sela Saukia jago keroyokan. Melda Savitri sekarang memang sudah mengalahkan model ya, mengalahkan bintang-bintang iklannya Mbak Saukia selama ini. Jadi banyak sekali para netizen itu yang nggak suka, yang membuat opini lain, katanya si Sela sekarang Sela Saukia ini
si owner ini katanya memanfaatkan. Banyak sekali komentar pedas. Ada yang bilang katanya, saya pikir dia tulus, ternyata ada maksudnya tertentu katanya. Ya kalau menurut saya ya, nggak apa-apa si Sela cari uang. Kan memang sementara ini dia malah ke Jakarta, dibawa ke Jakarta itu selain diberikan hadiah cuma-cuma oleh Mbak Sela, diberikan hadiah modal, diberikan untuk bisnis. Ini juga kan untuk dia membangun bisnisnya Mbak Melda. Jadi ibaratnya dia ini belajar ya, ikut belajar terjun langsung ke lapangannya ya, ke lapangan langsung ya, bukan cuma teori-teori, bukan cuma cerita doang. Jadi kalau menurut saya Mbak Sela ini sudah bagus ini. Selain dia memberi model usaha, dia juga memberi penguat mentalnya supaya nggak runtuh, supaya nggak lemah jadi wanita. Terus si Mbak Sela ini juga mengajak dia untuk berjualan, untuk menjadi iklan jualannya karena laris kan, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu sudah habis terjual semua ya. Yang jualan semuanya laris, yang merek SS ini ya, baik yang parfumnya maupun yang apa namanya baju, tas. Nah, jadi para netizen yang nggak suka, yang mulutnya suka komat kamit nggak karuan itu iri mungkin ya. Katanya berarti nggak tulus kasih selama ini. Kalau menurut saya kita ambil positifnya aja ya. Berarti Mbak Sela Saukia ini sudah mengajarkan, menurunkan ilmunya ya. Ibaratnya nanti pada saat dia turun gunung, pada saat Melda ini mandiri, dia turun gunung, dia mandiri, dia bisa sendiri untuk menjalankan bisnisnya. Sah-sah aja dia mengajak dia. Kalau saya malah saya senang ya. Saya yang selama ini jualan cabai, jualan bawang misalnya kan kayak Dek Melda ya. Selama ini jualan sayuran, ini disuruh jualan barang yang lebih mahal, yang terkenal ya, yang seluruh Nusantara ini tahu dengan barang-barangnya si owner. Karena ownernya memang barangnya terjamin sudah bagus semua, yang bajunya, yang tasnya maupun yang parfum itu kalau menurut saya iri ya, sudah fix. Kayak saya bilang, orang yang berkomentar seperti itu mempunyai hati yang busuk ya. Kalau menurut saya Mbak Sela ini mengajarkan ilmunya untuk bisnis supaya maju seperti dia, oke? Sepemikiran gak sih kalau Doktif lebih cocok jadi debt collector ketimbang jadi edukator? Karena kerjanya ngurusin utang orang mulu, jir. Nih di VT ini gue sampai ngakak, dia tuh semangat banget tahu nagih hutangnya Kak Sela Saukia. Saking semangatnya ini yang belakang sampai ketawa tuh. Sampai ketawa dia yang belakang. Gak di live, gak di VT, pasti ada aja bahas utang orang. Udah, emang paling bener nih Doktif jadi debt collector. Udah, ada yang sepemikiran. Melda Savitri yang pernah viral gara-gara ditinggal sama suaminya yang P3K, lalu dibantu sama Kak Sela Saukia, sekarang jadi pro dan kontra. Terutama di mata orang-orang yang benci sama kesuksesannya Kak Sela Saukia. Pesan gua buat Melda, kalau bisa jangan terpengaruh. Udah, itu aja. Kita harus ingat, harus fokus siapa yang bantu kita saat kita susah. Apalagi orang yang bantu kamu sekarang itu orang yang gak kamu kenal sama sekali sebelumnya, hanya kamu lihat di sosial media aja. Itu aja udah termasuk mukjizat kalau kata gua mah. Karena biasanya yang namanya orang lagi susah gitu ya, jangankan orang yang gak kita kenal sama sekali, keluarga aja anggap kita tuh gak ada. Mau bantuan Kak Sela itu berbentuk sedekah atau berbentuk kerjasama, intinya dia yang bantu kamu satu-satunya. Jangan terpengaruh sama omongan netizen, karena biasanya yang udah-udah habis disanjung itu dihujat endingnya. Ingat, siapapun yang pernah bantu kamu saat kamu susah, kamu harus berbakti. Assalamualaikum, namaku Melda Savitri. Aku diceraikan suamiku menjelang ia dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Begini ceritanya. Awalnya aku tinggal di Aceh Selatan bersama kedua orang tuaku. Namun sejak menikah dengan suamiku beberapa tahun lalu, aku ikut dengannya ke Aceh Singkil. Di sana suamiku bekerja sebagai Satpol PP yang saat itu masih berstatus honorer. Sejak menikah, aku ikut membantu mencari nafkah
dengan berjualan sayuran. Aku sudah tidak peduli dengan penampilanku karena kondisi ekonomi kami yang pas-pasan. Yang kupikirkan hanya bagaimana caranya dapur tetap berasap dan anak-anak bisa makan. Hingga akhirnya suamiku berhasil mengikuti tes P3K dan dinyatakan lulus. Seketika aku bahagia bukan main. Aku mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan pelantikannya. Bahkan baju konfrinya aku beli dari hasilku berjualan sayuran. Aku benar-benar bangga dan bersyukur. Aku pikir inilah saatnya kami memetik hasil dari perjuangan panjang kami bersama. Namun sayangnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 suamiku menceraikanku, dan hal itu dia lakukan 2 hari sebelum menerima SK P3K, tepat pada tanggal 17 Agustus 2025. Seketika hatiku hancur, aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku kacau dan kesedihan menyelimuti seluruh diriku. Sakit yang kurasa tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuaku di Aceh Selatan. Sebelum berangkat, aku sempat pergi ke rumah orang tua suamiku untuk pamit dan meminta maaf. Aku tetap menganggap mereka sebagai orang tuaku. Setelah itu, aku pergi dengan air mata yang berderai. Tidak ada satupun keluarga suamiku yang melihat aku dan kedua anakku pergi. Namun, hampir satu kampung tetanggaku mengantarkan kepergianku. Isak tangis mereka menyertai langkahku ketika mobil travel datang menjemput. Mereka memelukku dan juga anak-anakku. Tangisan mereka membuat hatiku semakin luluh, tapi juga menguatkan langkahku untuk pergi. Selamat tinggal suamiku, jangan pernah mencariku lagi untuk alasan apapun. Maafkan aku, maafkan semua kekuranganku selama bersamamu. Jika penampilanku membuatmu jijik dan hilang selera, mau bagaimana lagi? Untuk makan saja kita dulu masih serba kekurangan. Padahal dulu kamu sendiri yang bilang aku tetap cantik walaupun tanpa bedak. Kini hatiku sudah kosong, tak akan menoleh kembali ke belakang. Untukmu aku ikhlas, dan untuk teman-temanku, untuk semua netizen yang selalu memberikan semangat, terima kasih. Terutama untuk tetangga-tetangga kampungku yang baik hati, yang selalu mendukungku sampai detik ini. Aku yakin aku bisa bahagia, dan aku yakin aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku bisa menjadi perempuan cantik dan mandiri, membahagiakan orang-orang yang menyayangiku, terutama membahagiakan kedua anak perempuanku. Melda Savitri ini menjadi inspirasi baru untuk para ibu-ibu, ya, para wanita, agar bisa mencapai keberhasilan dalam hidup. Melda Savitri sudah ikhlas dan berjuang dengan sekuat tenaga bersama dengan suaminya bagaimana bisa menopang kehidupan dalam rumah tangga. Namun rupanya sang suami ini malah mencampakkan istri yang sangat luar biasa seperti Melda Savitri. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Melda Savitri ini rela untuk berjualan, ya, mencari penghasilan kecil-kecilan demi bisa menghidupi suami dan juga anak-anaknya, dan juga dia sangat berjasa untuk membantu sang suami sampai sukses menjadi lulus P3K. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dia malah disakiti dengan cara seperti itu. Dan akhirnya Tuhan melihat kesedihan, Tuhan melihat kesakitan, melihat tangisan, dan juga menjawab doa-doa dari Melda Savitri. Sehingga akhirnya melalui Kak Sela Saukia, Melda Savitri diangkat derajatnya oleh Yang Maha Kuasa. Dan saat ini dia diberikan ilmu gratis, diberikan rezeki yang berlimpah, ya. Dia dikelilingi dengan sirkel-sirkel yang sangat luar biasa yang mendukung dan menunjang dia untuk bisa lebih sukses lagi, untuk bisa lebih berhasil lagi. Dan kita doakan semoga nanti Kak Melda Savitri ini bisa sukses dan juga kaya raya seperti Kak Sela Saukia. Dan mudah-mudahan dengan kesuksesan dan rezeki yang semakin banyak, Kak Melda Savitri dapat menolong dan juga menjadi berkat bagi siapapun, ya, terutama para wanita, ibu-ibu yang ingin mandiri seperti Kak Melda Savitri, ya. Dan juga kita sebagai netizen harus bijak. Jangan sampai kita termakan, terhasut dengan orang-orang seperti dokter, detektif, dan juga sebagainya yang hari ini menjelek-jelekan dan menjatuhkan Sela Saukia. Mereka mengatakan bahwa Mbak Sela ini memanfaatkan Melda Savitri, Mbak Sela ini mau mengeksploitasi Melda Savitri. Padahal tidak seperti itu. Yang kita lihat, kita perhatikan, justru Kak Sela ini yang menolong, membantu, serta membuat Kak Melda Savitri bisa mencapai kesuksesannya.
Buat Doktif, saya sudah lihat VT-nya Doktif ya. Terima kasih kalau Doktif sudah minta maaf dan sudah men-take down foto. Nah gitu dong dok, supaya orang-orang itu nggak melihat saya seolah-olah saya berpihak kepada Doktif. Ingat bahwa saya itu berpihak kepada pemerintah, begitupun juga Doktif. Jangan pernah membangkang apa yang dikatakan pemerintah. Jadi kan Doktif itu tinggal di negara hukum, jadi tetap harus ada aturan-aturannya yang dimana semestinya Doktif harus bisa jalankan dengan baik supaya tidak terjadi huru-hara. Doktif masih banyak cara kok Doktif, seperti dokter-dokter yang lain pun juga dalam mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang dunia perskincarean. Doktif bilang saya harus fokus kepada bidang saya. Doktif juga kayak gitu, edukasilah sesuai dengan apa yang memang tugasnya Doktif untuk dunia perskincarean. Nah, untuk yang tidak menjadi kewenangan Doktif jangan dilakukan. Salah satu contoh, nggak usah lah Doktif ibaratnya meripos-ripos ngomongin tentang masalah saya dengan si A, dengan si B. Kan ada tuh saya lihat Doktif ngeripos-ripos gosip-gosip, ya kan. Nggak usah lah Doktif ya, jadi biar nggak timbul huru-hara. Begitupun juga Doktif fokus aja ke edukasi biar tidak ke yang lain-lain, supaya seperti awal dulu mengembalikan image Doktif yang kita semuanya respect tadinya gitu loh ya Doktif. Terus kemudian untuk mengenai sekali lagi ya dok, mengenai fokus, Doktif pun juga harus fokus mengedukasi dengan cara yang baik supaya tidak huru-hara. Nah kalau misalkan Doktif nyuruh saya fokus untuk menyanyi, Doktif juga sama. Kalau Doktif tidak paham tentang dunia entertainment, apalagi tentang pergosipan, pergimikan, lebih baik dokter silent dan diam. Gak usah meripos-ripos seolah-olah menyuruh pendukung-pendukungnya Doktif untuk bergosip dan bergibah. Itu tidak baik Doktif, jangan dilakukan ya Doktif ya. Jadi kan Doktif nggak paham apa itu pergimikan, apa itu settingan di dunia entertainment, ya kan gitu ya Doktif. Karena dari dulu orang tuh tahu yang namanya Dewi Persik itu apa adanya dan sensasional memang, karena memang dari dulu saya ya dok, bukan kita bicara sekarang, dulu. Nah, kalau untuk urusan settingan, pergosipan, kalau Doktif mau lihat jejak digital Dewi Persik, banyak banget kontroversi Dewi Persik di zaman dulu. Ini biar Doktif paham, ya dok. Nah, sekaligus juga aku sebagai masyarakat biasa nih, saya tidak berbicara sebagai artis. Dok, udah dong dok, gak usah ngomong-ngomongin baju-baju orang, gak enak gitu kan, baju ini, baju itu, kan dokter sama-sama jualan. Ya kan, nggak usah lah dok, itu loh yang bikin huru-hara jadi sumpek ngelihatnya dok. Ya, jadi kita fokus di bidang masing-masing. Edukasilah dengan yang baik, jangan sampai huru-hara. Jangan pernah membangkang apa yang memang sudah kita percayakan kepada institusi negara, yaitu BPOM. Bagaimana kerjasamanya dengan baik supaya tidak terjadi huru-hara. Kan ingin membantu antar sesama ya, karena saya pun juga sebagai konsumen, saya berhak untuk mencari skincare yang bagus, yang cocok untuk saya dan sehat. Terima kasih dokter, mohon maaf lahir dan batin ya. Tes. Sepertinya dokter detektif ini banyak sekali problematikanya. Hampir semua artis, hampir semua influencer, entah kenapa selalu diserang oleh dokter detektif ya. Saya nggak tahu ini orang ada apa dengan dirinya yang sebenarnya ya. Tetapi terlepas daripada itu, bodoh amat lah ya dengan dokter detektif ini, nggak usah pusing. Yang terpenting kita tetap doakan Kak Melda Savitri semakin sukses, semakin kaya raya, dan juga semakin banyak yang mendukung serta mencintai Kak Melda, sehingga Kak Melda ini terus bertumbuh dan berkembang ya. Semoga Kak Melda Savitri ini dapat menjadi inspirasi baru bagi para ibu-ibu ya, emak-emak, para wanita di luar sana untuk bisa bekerja dan mandiri. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi.